mengutuk Siapa ini. yang mengutuk Yesus? Pak Ruben. Yesus sendiri lah. Iya, iya. Bapak pendeta Yesus Dia sendiri. tidak berdosa. Bunda Yota, dijadikan Bunda Yota Karena ini manusia Kristen kan ya? banyak dosa. Tanya dulu dia Muslim Kristen Bunda Nora. Itu dia Pak pendeta. Kristen dia. Yesus sendiri. Dia Kristen. Oh. Jadi Nah, Yesus manusia sendiri menolak itu Pak Yesus pendeta. Sebentar Bu Yota, sabar Bu Yota. Iya. Ini Pak Pendeta ini jangan jangan di siapa. Itu merujuk kepada oknum. Karena dosa kita dia tertutup, Mbak. Saya tidak tanya karena apa, Pak Pendetaku. Siapakah yang mengutuk menjadikan Yesus terkutuk? Iya, begini, dia tidak berdosa dijadikan dosa. Dia Hanya membantu Bapak pendeta aja. Makanya aku naik sini. Tak usah turunkan Ya, aja. sabar, gitu, sabar. udah. Berarti Anda mengajarkan Pak Pendeta itu tidak boleh. Pak Pendeta Iya. udah tinggi ilmunya toh. Ibu Yota sabar sebentar ya. Pak Yunus, gimana? Apakah Bapak tahu siapa yang menjadikan Yesus kutuk? A tidak, B iya. Ya, karena kita berdosa makanya. Saya tidak tanya karena. Karena kita Saya tanya berdosa. siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bentar, biar Pak Pendeta yang menjelaskan. Tapi Pak Pendeta itu terkendala dengan listrik mungkin di sana ya, kurang terang ya listrik di sana ya. Begini Pak Pendeta, Pak Pendeta yang baik hati, murah senyum. Aduh. Jadi begini. Jadi Mengenai begini. keselamatan ya. Ujung-ujungnya jadi Mengenai begini. keselamatan. Pak Pendeta jangan garuk-garuk dong. Garuk dong. Efesus 2 ayat 8. Jadi keselamatan itu di sini Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, diselamatkan karena iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan dalam konsep kekristenan adalah pemberian Allah. Kasih karunia daripada Allah. Jadi kasih sayang Tuhan kepada kita
keselamatan itu. Jadi itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keselamatan itu adalah rencana Allah. Keselamatan itu adalah pemberian dari Allah bagi kita. Karena apa? Karena kita beriman. Hanya orang-orang pilihan saja yang dapat diselamatkan. Itu di Roma 10 ayat 28. Roma 6 ayat 28. Orang pilihan itu harus Kristen apa harus percaya kepada Yesus? Ya, percaya Ini itu. cili mau habis Roma paketnya nih 8. kayaknya. Pak, dicek dulu paketnya, Pak. Sudah 39 poin kali, jadi tambah modal. Jadi ini Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil dalam rencana Allah. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan ini, Bang Daman, orang yang dipilih Allah, orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Jadi banyak yang kira-kira Pak dipanggil, Pendeta sedikit yang terpanggil nggak? dipilih. Ya tentu dong, karena kita menerima Oke, Yesus sebagai kalau kita Tuhan. buktikan minum racun maut dong. Pak Pendeta nggak usah takut, langsung ke kerajaan Bapak di surga loh. Aman, langsung ke kerajaan Bapak di surga. Itu namanya banyak pekerjaan Tuhan yang perlu kita kerjakan. Karena ada Pak Pendeta ya, ada satu kejadian ya. Gini Bang Blender, aku mau cerita ke Bang Blender. Biasa kami kalau bercerita curhat-curhatan kami berdua ya Bang Blender ya. Oh, centelai, gak usah curhat lah. Enggak, curhatnya keren ya. Jadi gini Bang Blender ya. Temen Oke. aku Bang Blender. Temen aku Bang Blender. Ya kan, kalau kita Islam, kalau kami Islam enak. Jadi ibaratnya gini, lu kalau ngelakuin dosa lu harus bertobat, ngelakuin dosa bertobat lagi, ngelakuin dosa bertobat lagi. Jadi kami ini punya wanti-wanti untuk memelihara umur. Kenapa kami orang Islam harus memelihara umur? Takutnya apa? Di antara dosa dan pengampunan kami mati dalam keadaan dosa. Kami harus mati dalam keadaan meminta ampun. Oke. Sehingga kami punya alasan ini untuk panjang umur. Tapi Bang Blender, aku punya kawan ya. Dia kemarin tinggal di apartemen apa namanya itu lantai 40 Bang Blender. Udah Kristen dia. Pas aku pergi ke situ, ya begitu dia berdiri di apa namanya itu di belakang, gua tanya mau ngapain lu? Gua udah bosen sama hidup. Gua pacaran, gua diputusin, gua utang kagak sanggup gua bayar, gua mau lompat. Jangan kau lompat, dimurkai Tuhan. Enggak. Orang gua udah ditebus gitu kan. Nah akhirnya dia lompat itu Pak Pendeta. Kira-kira nasibnya gimana itu Pak Pendeta? Dia yakin secara penuh bahwa dia udah ditebus. Itu gimana Bang Blender menurut Bang Blender tuh? Kalau nggak salah di kemarin, kalau nggak salah di dekat jembatan Amplas juga ada yang kayak gitu Kristen yang lompat kan? Berani dia kan? Ada. Ngapain lagi hidup? Ngapain lagi hidup kalau udah sudah ditebus ya kan? Jadi kalau saya bertanya kepada Pak Pendeta, apa kira-kira yang mengekang kekristenan untuk hidup lebih lama, sedangkan perjanjian untuk kembali kepada kerajaan Bapa udah ditandatangani, disetempeli dengan darah Yesus. Lalu untuk apa memelihara nyawa? Saya jawab, saya bantu jawab. Perpuluhan tetat, lanjut. Itu kan tuh pendeta jemaatnya. Iya jemaatnya yang cair kan Pak Pendeta, jemaatnya kagak cair. Nah, jadi gimana Pak Pendeta? Ya silakan Pak Pendeta. Ya dosa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, mati di kayu salib, mendamaikan manusia dengan Allah. Nah kehidupan orang percaya ini adalah mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti ada satu ayat katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Jadi firman Tuhan itu kita harus lakukan karena kita menggenapi firman-Nya. Jangan sampai kita bunuh diri. Bunuh diri itu tidak ada tempat di sorga. Berarti penebusan batal.
Kalau orang bunuh diri berarti penebusan batal gitu. Ya artinya kalau dia sampai bunuh diri berarti tempatnya bukan di sorga. Itu Pak. Di mana Adaman. pendeta? Di mana? Tempatnya di neraka tentunya. Tapi dia percaya Nah, Yesus. Yesus ini seperti dia bundir, Pak Pendeta. Kenapa saya bilang dia bundir? Karena dia kan sudah dinubatkan, sudah disiapkan untuk penebusan. Nah, dia tetap turun kan ke bumi. Sudah disiapkan kan dia seperti ada nubuatannya kan, sudah dipersiapkan oleh Bapak ceritanya. Jadi dia ini itu tetap turun ke bumi, jadi dia bundir, bunuh diri dia, ya kan? Nah. Ya. Jadi gini Bunda, Boleh. di Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28 itu dikitakan begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Matius 20 ayat 28 ini, kematian Yesus ini memberi tebusan bagi banyak orang. Karena ada dosa. Pak Pendeta, izin ya teman-teman. Kalau kita lihat Yahudi itu mengorbankan hewan, domba, lembu, ya kan? Sama dengan kan orang Islam mengorbankan tuh domba, lembu. Tapi kami tidak menyembah yang kami kurbankan. Hewan-hewan ini tidak kami tuhankan. Tapi teman-teman Kristen ini, pengorbanan Yesus itu ya, dikurbankan Yesus itu malah disembah yang dikurbankan ini. Lucu sih menurut kami ya. Kami nggak menyembah yang kami kurbankan, tapi Pak Pendeta malah menyembah yang dikurbankan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handi, apakah betul toh Pak? Bapak menyembah dikurbankan? Kalau kami kurban yang kami sembelih itu ya dipersembahkan amal ibadah amalannya itu kepada Allah, dan dagingnya dibagi-bagi kepada mereka-mereka yang butuh. Tapi nggak kita sembah. Nah, saudara Kristen ini agak lain. Silakan lanjut. Iya. Jadi kematian Yesus ini Bunda, sebagai pengetahuan ya, kematiannya itu sebagai membawa keselamatan bagi semua orang. Kematian membawa keselamatan. Kematian bukti bahwa Semua orang. Bisa saya kritisi Pak. Coba Pak baca di Ibrani 1:3. Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Dia cuma juru selamat bagi orang Israel Pak, bukan untuk semua orang. Baca tuh Ibrani 1:3 Pak. Insya Allah kalau nggak keliru ya. Yesus juru selamat. Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Gak ada bagi orang Indonesia, bagi Amerika, gak ada bagi orang Israel. Karena dia di Markus itu dia diutusannya kepada Bani Israel. Jadi dogma doktrinnya Pak Pendeta ini sangat kental ya. Beginilah cerminan Kristen sejati ya. Condong kepada pengajaran si Paulus. Tapi nggak apa-apa, itu iman Anda ya. Tinggal Pak Pendeta ini bagaimana dia percaya diri dengan kekristenannya yang sejati ini. Jangan lagi mengambil mengutip-utip istilah Islam di Bible Anda. Itu iman Anda, kami nggak bisa urus ya, kami nggak bisa campuri. Kristen sejati memang mengikuti dogma doktrin Bapak Gereja dan Paulus. Dari tadi Bapak mengutip perkataan-perkataan Paulus, surat-surat Paulus. Bapak Kristen sejati, kami hargai itu Pak ya. Cuma kekurangannya, Anda itu jangan lagi mengambil istilah-istilah Al-Quran kami, biar kita nggak ada lagi, nggak ada dusta di antara kita ya Pak ya, Pak Pendeta, karena Anda juga orang baik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Mbak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi monitor di bawah loh. Ada yang mengganjal di ban serep saya gitu loh. Itu kan dulu Saulus sejaman dengan Yesua Amasia ya. Dia kan pengkhianat.
menganiaya, membunuh murid-murid kan begitu ya, Pak Pendeta ya. Ini loh yang mengganjal. Iya, iya. Sebenarnya Saulus ini waktu dia menjadi penjahat itu, dia bertuhan atau tidak? Kalau dia bertuhan, Saulus waktu itu, siapa Tuhannya Saulus waktu dia menjadi penjahat, Pak Pendeta? Bisa nggak disebutkan Tuhannya? Silakan, saya diam lagi. Iya, dia kan penganut agama Yahudi. Ya. Setelah dia mengenal Yesus, dia jadi berubah, dia menjadi penginjil, pemberita firman. Saya nggak nanya kerjaan, Karena- Pak Pendeta. Siapa Tuhannya waktu dia menjadi penjahat? Iya, dia orang Yahudi yang dimana dia membunuh para pengikut Kristus. Begitu Pak Handi. Apa Tuhannya Saulus waktu itu? Dia bertuhan atau tidak? Ya, orang Yahudi bertuhan kepada Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Tuhannya Paulus. Kalau Tuhannya Paulus ya Tuhan. Yesus atau Seperti yang dibawa hukum Taurat, para nabi, kan mereka belajar tentang para nabi. Iya, masuk gua itu, Pak Pendeta. Siapa sembahannya Saulus waktu itu? Yesus atau bukan? Ya, setelah dia mengenal Yesus, ternyata Yesus itu Tuhan yang datang ke bumi. Artinya sebelum dia mengenal Yesus, dia salah Tuhan. Ya, seperti itulah. Iya, iya, iya. Jadi waktu dia menjadi penjahat, dia salah Tuhan. Setelah dia bertobat, baru dia menuhankan Yesus. Begitu ya? Iya. Oke, makasih. Lanjut. Bang Laman, lanjut. Makasih. Nah, kalau kayak gitu saya sedikit. Nah, kalau kayak gitu berarti Tuhan Yahudi sama Tuhan Kristen beda dong. Kalau misalkan kata Pak Yunus tadi bahwa Saulus itu salah Tuhan, sedangkan dia orang Yahudi. Blunder loh Pak di situ Pak. Iya, karena ketika Yesus bilang dia anak Allah, dia dilemparkan dengan batu, mereka tidak terima. Itu dicatat di dalam Yesaya, Yohanes 10 ayat 31 kalau nggak salah. Tapi okein dulu Pak bahwa Tuhannya Yahudi sama Tuhan Kristen beda Pak kalau kayak gitu. Iya, karena Lu buka game, Yesus malah rungkat. Lu diam aja. Nggak rungkat. Lanjut Bang Daman. Jadi Saulus pernah salah Tuhan. Nah, nanti setelah bertobat, setelah dia di Damsik, baru dia mengenal Tuhan karena didatangin Tuhan dari atas. Inilah Yesus. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Mulailah dia menuhankan yang datang itu. Jadi waktu dia menjadi Saulus, Saulus tidak bertuhan atau dia salah Tuhan. Gitu ya Pak Pendeta ya. Iya. Lanjut. Terus apa dulu Bang Zulkifli? Assalamualaikum Bang Zulkifli. Waalaikumsalam Bang Daman. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Jadi Pak, Jul kenapa lu ngikutin gua? emang kenapa baru siap dari room rungkat? Saya ikut Bang Handi. Kemana Bang Handi pergi situ saya. Oh, baru siap rungkat di room siapa? Enggak rungkat, cuman kesel aja. Lanjut, standby. Oh, lagi kesel. Baik. Oke, Pak Pendeta, kita bangun daripada sesuatu yang dijabarkan oleh Rasulullah ya di dalam teologi Islam, dan nanti Pak Pendeta boleh mengkritisi kata Rasulullah di dalam hadis Muslim. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ma minan nabiyya ba'athahu Allahu fi ummati qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun yaquduna bisunnah. Apa kata Rasulullah? Ini siapa nih doubling nih? Kata Rasulullah, wahai murid-muridku, ma min nabiyya, tidak ada rasul-rasul yang dibangkitkan sebelum aku itu. Ya, tidak lain mereka sama sepertiku, memiliki umat. Oke, hawariyun, sahabat-sahabat sejati, wa ashabun, dan segala yang mengikutinya, ya'khudhuna bisunnah, yang akan mendengarkan segala ucapan daripada mereka. Artinya Nabi Muhammad memberitahukan bahwa Nabi Isa, bahwa Nabi Musa itu sama seperti Nabi Muhammad, memiliki umat pengikutnya, memiliki sahabat daripada daripada dirinya, dan juga memiliki murid-murid sejati yang kemudian akan menurunkan ajarannya. Oke. Wa yaqtaduna bi amri, dan melaksanakan segala perintahnya.
Summa innaha takhlufu min ba'dihim, kemudian berlalulah masa sesudahnya. Khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Setelah masa itu berlalu daripada era masa awal, maka akan adalah orang-orang yang kemudian menghancurkan ajaran tersebut dengan yaquluna ma la yaf'alun, membicarakan sesuatu yang tak pernah dibicarakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan segala sesuatu yang tak pernah dikerjakan. Artinya Nabi Muhammad memperingati. Apa yang diperingati? Wahai murid-muridku, di era kalian juga bakal sama, teman-teman. Di mana samanya? Itu ingatlah daripada era Musa. Di mana di dalam Al-Baqarah disebutkan, demikianlah kami utus Isa untuk membenarkan Taurat. Lalu kenapa ayat tersebut diklaim sebagai pembenaran terhadap Taurat? Bukankah Taurat sudah benar? Lalu di mana pembuktian kebenaran daripada apa yang dikatakan oleh Nabi? Kata Nabi kepada mereka, ini Al-Quran juga akan bernasib sama. Setelah kemudian kutinggalkan, itu Quraisy yang tidak setuju dengan penyampaianku. Mereka akan mencoba merusak hadis, mereka akan mencoba merusak Al-Quran. Maka nanti akan ada masa setelahnya. Kemudian Allah titipkan daripada hamba-hambaku yang akan menjaga Al-Quran, pilar-pilar penghafal daripada keindahan bahasa Al-Quran, pilar-pilar tafsir yang kemudian akan menjaga kemurnian Al-Quran. Lalu ingatlah, jikalau tanpa tangan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, lihatlah ajaran Musa, yang kemudian Musa pernah memperingati umat-umatnya. Apa yang dikatakan oleh Musa kepada umatnya di dalam kitab Ulangan, kita meninjau Pak Pendeta, bahwa para rasul ini mulai daripada ajaran Musa sama. Mereka memperingati muridnya akan ada penyesat yang akan menyelewengkan. Kita tinjau daripada apa yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Ulangan 13:5. Apa yang dikatakan? Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati. Wow. Kenapa Nabi harus dihukum mati? Ternyata bukan. Yang mereka nabikan, kata Musa, yang mereka anggap Nabi itu dan menjadi pemimpin-pemimpin mereka yang nanti akan mengubah ajaranku, harus dihukum mati, kata Musa. Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Berarti Tuhanku yang kuimani, kata Musa, akan diselewengkan oleh mereka di kemudian hari. Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan. Mereka akan menyesatkan engkau daripada apa yang diperintahkan Tuhan. Artinya akan ada datang Tuhan-Tuhan baru setelahku yang mereka fitnah, yang mengajak murtad daripada menyembah Elohim, kata Musa. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tentulah benar ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa era-era sebelumku, ya, mereka diwanti-wanti sama seperti aku mewanti-wanti kalian akan adanya penyesat setelah eraku. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus juga sama. Ketika ajaran Musa diselewengkan, Yesus datang dengan dalilnya. Hei Yahudi, jangan kau menyangka aku datang membatalkan hukum Taurat. Bahkan sampai langit dan bumi ini ada satu iota daripada hukum Taurat tidak pernah aku batalkan. Karena mereka menyangka Yesus akan mengingkari ajaran rabi-rabi yang telah mencatatkan penyelewengan terhadap ajaran Musa, padahal Musa telah memperingatkan dalam kitab Ulangan. Lalu apa yang terjadi? Kata Yesus, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, wahai muridku, sebab banyak yang akan datang nanti. Bahkan ada banyak suratan-suratan yang akan dikatakan sebagai kitab suci nantinya. Banyak suratan-suratan yang dikatakan datang daripada Tuhan nantinya, yang akan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan mengatakan Mesias berkata seperti ini, Mesias menubuatkan seperti ini, Mesias akan seperti ini, Mesias akan seperti itu, maka Mesias harus seperti ini, maka Mesias harus terjadi seperti itu. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan hal tersebut. Lalu titik kesinambungannya ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Artinya kita harus mengambil satu kesimpulan, Pak Pendeta, bahwa di dalam kitab Bapak Pendeta akan ada sesuatu yang dicampuri. Di balik apa yang dikatakan oleh Yesus, akan tetapi akan ada orang yang mencoba menyesatkan, menunjukkan segala sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh Yesus.
Sekarang Pak Pendeta, pertanyaan saya di balik semua penjabaran saya, mulai daripada Nabi Musa memperingatkan umatnya jangan ada penyesat setelahku nanti, selanjutnya Nabi Isa juga mengatakan, Yesus Kristus juga mengatakan supaya jangan ada penyesat setelah engkau nanti. Karena dikatakan apa? Di dalam Matius 24 ayat 23, pada waktu itu jikalau ada yang berkata Mesias di sini, Mesias di situ, jangan kau percaya, nanti dia hanya membawa namaku saja. Nabi Muhammad mengatakan dan menceritakan kepada muridnya, apa yang dikatakan? Murid-muridku, nanti setelahku juga akan ada penyesat yang mencoba merusak hadisku dengan membuat hadis-hadis maudhu yang tak pernah kukatakan olehku. Maka orang Islam berpikir logik, hingga kemudian adanya prosesi jarah wa ta'dil untuk menemukan ternyata ini hadis maudhu yang berusaha menghancurkan ajaran Islam. Sekarang Bapak Pendeta, alasan apa segala surat-surat Paulus itu bisa untuk kemudian Bapak Pendeta percaya? Contoh, Yesus bilang hukum Taurat, selama langit dan bumi ada maka hukum Taurat tidak pernah batal. Tapi Paulus mengatakan dengan matinya Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat. Paulus adalah sosok, adalah orang yang membawa Mesias sebagai nama Yesus yang kemudian membantah ajaran Yesus. Yesus mengatakan, keratlah kulit khatanmu, yang kemudian itu akan menjadi perjanjian antara kamu dan keturunanmu daripada mula Abraham. Lalu dikatakan oleh Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirimu maka Kristus tidak berguna bagimu. Lalu kita melihat lagi apa yang dikatakan, bahwa sebab yang telah berdosalah yang harus mati. Anak tidak akan menanggung menanggung dosa bapaknya, bapak juga tidak menanggung dosa anaknya. Paulus mengatakan dalam Galatia 3:13. Apa yang dikatakan oleh Paulus Galatia 3:13? Yesus menanggung kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk di antara kita. Ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Lagi-lagi Paulus membantah apa yang dikatakan Yesus yang paling fundamental Bapak dalam Galatia 1:8. Kata Paulus, andaikan ada malaikat dari surga datang menjabarkan Injil di luar apa yang aku jabarkan, terkutuklah dia. Artinya pembenaran dan kebenaran apapun yang akan disuguhkan oleh Elohim terhadap Bapak Yunus ketika mempercayai Paulus, jangankan Elohim, malaikat Elohim yang turun, jikalau dia jabarin di luar apa yang aku jabarkan, terkutuklah dia. Lagi-lagi dia membantah malaikat Elohim yang dipercaya oleh Yesus. Pertanyaan saya Pak Pendeta, diingat baik-baik, alasan apa kekristenan dan setiap manusia harus mendengar segala perkataan Yesus yang nyata-nyatanya segala perkataannya membantah semua ajaran Kristus, semua ajaran Yesus? Silakan Pak Pendeta, lanjutkan. Tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Tapi sebelumnya Nora, tegur dulu Pak Pendeta. Tegur Pak Pendeta dulu, tegur. Apalagi Bang Blender ini. Ini kok Pak Pendeta cemberut gitu, ngedengerinnya sambil cemberut. Jangan cemberut dong, senyum dong, manis kan senyumnya. Nah gitu. Ya, ini lucu, ada di bawahnya, apakah Rasulullah punya murid? Enggak, Rasulullah hidup di bumi sendiri doang, dia nggak punya tetangga, punya sendiri doang. Dah, ada deh pertanyaannya. Lanjut. Ya, begini Pak Daman, ya tentu begini ya. Yesus datang ke dunia ini ada maksud dan tujuan ya. Saya tidak tahu lagi ini pertanyaannya di mana. Jangan lagi Yesusnya Pak, kita tidak membahas Yesus. Saya cuma membahas kredibilitas yang dicatat oleh Paulus. Segala tulisan Paulus setelah kita teliti semua membantah apa yang dikatakan Yesus. Lalu dari celah mana semua dalil yang dikatakan Paulus dapat kita percaya, padahal Yesus telah memperingatkan, waspadalah terhadap penyesat. Ingat, kata waspada itu muncul di saat ada sesuatu yang bakal terjadi, kita wanti-wantikan bakal membahayakan. Contoh, waspadalah Bapak Pendeta Yunus, besok pagi ada orang yang bakal nagih utang. Berarti itu bahaya bagi Bapak. Maka saya memperingatkan. Begitu Yesus mengatakan kata waspadalah, berarti ada yang berbahaya terhadap akidah, ada yang berbahaya terhadap iman Bapak Yunus. Pertanyaan saya,
kenapa segala tulisan Paulus yang nyata-nyatanya membantah segala yang dinubuatkan oleh Yesus, yang diperintahkan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus, tapi sangat bisa Bapak Pendeta Yunus terima? Alasan apa? Segala tulisan itu daripada Paulus sangat bisa diterima dalam keimanan kekristenan. Silakan. Ya, makasih Bang Daman. Jadi Paulus ini tahu tentang Yesus juga. Ya, dia tahu tentang perjalanan dari Yesus. Ya, ini Paulus ini. Yang pertama dia menulis dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan adalah ilham Allah. Nah, siapa yang memilih Yesus seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 9, yang memilih dia adalah Yesus sendiri. Makanya dikatakan dalam Kisah 9 itu, percakapan dia di lewat cahaya itu, Kisah 9. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba memancar dari langit, mengiringi dia. Ia rebah ke tanah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi di sini dia dipilih Tuhan. Makanya di ayat 15 firman Tuhan kepada Ananias untuk sampaikan bahwa ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku. Ananias tahu bahwa Paulus ini akan membunuh mereka, tetapi karena firman Tuhan sudah bilang dia akan memakai dia menjadi alatnya. Jadi terkonek bahwa Tuhan sendiri yang memakai Paulus. Makanya dicatat 13-14 kitab dikanonkan menjadi sebuah kitab suci. Sebuah kitab suci. Karena dari segi firman Tuhan tidak bertolak belakang dengan kitab-kitab yang lain. Ada kitab-kitab yang lain, kitab Barnabas, kitab Thomas, kitab Yudas, kitab apa lagi? Barnabas, Thomas. Ternyata itu tidak sejaman dengan di mana Yesus memilih mereka. Dan juga penulisannya berbeda, bertolak belakang dengan kitab yang lain. Maka kitab Paulus adalah kitab yang sama, dapat diterima, ya. Jawaban-jawabannya tepat, begitu, untuk menjawab setiap persoalan-persoalan, begitu. Jadi kitab Paulus ini dapat diterima, Pak Daman. Ya, masuk sedikit Pak ya. Pak, aniaya itu bagaimana menurut Pak Yunus? Aniaya. Aniaya. Ya. Ya, itu penderitaan. Setahu aku aniaya itu ketemu fisik Pak ya, berantem, gitu Pak, bukan? Iya, iya. Ya, nah kira-kira Pak, kapankah Saulus menganiaya Yesus Pak? Iya, jadi begini Pak Blender. Jadi mereka yang menerima Yesus itu, Yesus tinggal di dalam hidup mereka. Jadi mereka menolak artinya menghina orang, sama dengan menghina Yesus sendiri atau Tuhan. Menolak Tuhan itu sama. Jadi yang dialami para pengikut ini adalah penganiayaan. Segala penderitaan kita ditanggung oleh Yesus. Nah, ketika mereka mengikuti Yesus, Tuhan juga menderita seperti apa yang mereka alami. Karena kita anak, dia Bapa bagi kita. Kalau di dalam Kolose 1 ayat 15, dia sulung bagi kita, dia saudara bagi kita. Jadi apa yang dialami para pengikut ini, Yesus juga merasakan apa yang mereka alami. Bunda Nora, aku dikit lagi ya. Dikit lagi, enggak? Kok enggak sampai nih. Dikit lagi nih hampir kena nih. Bukan hampir kena. Gini Pak Pendeta. Matius 5 ayat 18. Ini jelas-jelas Yesus ngomong ya Pak Pendeta.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Pak Pendeta harus setuju, kita hidup di bumi dan belum lenyap. Bapak Pendeta juga harus setuju setelah melihat ke atas, ternyata langit juga belum lenyap. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan daripada hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Langit yang kita pandang ke atas masih berdiri kokoh, Bapak Pendeta. Bumi yang kita pijak, yang hari ini kita berdebat, masih kita dalam perut bumi. Tidak ada satu hukum Taurat yang dia batal. Tapi Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Yesus memperingatkan Bapak Pendeta, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Artinya Pak Pendeta, konsekuensinya ketika Bapak Pendeta mengimani Paulus, wajar akan ada narasi Paulus bertemu Yesus. Kita hidup di tahun 2025 tidak bisa memastikan apa yang terjadi di belakang. Penyelewengan terus terjadi. Sadarlah diri, kita hidup di tahun 2025 di mana kejadian lampau hanya kita dapat daripada informasi yang berupa tulisan. Tulisan bisa dipalsukan ceritanya. Tapi Yesus mengatakan, tapi Musa mengatakan nanti ada yang mengaku nabi yang kemudian memurtadkanmu daripada jalan Elohim. Maka jangan kau percaya, mereka itu penyesat. Bahkan Musa tidak pernah mengajarkan setelahku akan ada manusia yang dia adalah Tuhan. Tidak pernah diajarkan kepada muridnya. Lalu kemudian Yesus juga mengatakan, waspadalah terhadap penyesat, nanti dia bawa namaku yang kemudian membatalkan segala hukumku, mengatakan akulah Mesias, bertemu aku dan segalanya, bla bla bla, dada bababa, dikatakan semuanya demi menubuatkan dewa-dewa yang mereka ingini untuk kemudian mereka sembah. Bapak Pendeta, langit dan bumi belum punah dan lenyap. Yesus katakan kepada Bapak Pendeta. Paulus ngomong bahwa dengan batalnya hukum Taurat, maka batal Taurat. Ketawa aku nih. Nah, dengan batallah hukum Taurat, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Antara Yesus dan Paulus, setelah semua peringatan daripada Yesus terhadap penyesat dan kewaspadaan Yesus terhadap penyesat, mana yang Bapak Pendeta dahulukan? Pemberitahuan Paulus ataukah Yesus, Pak? Pak Pendeta. Ya, setelah ini lanjutin ya. Udah kelar saya. Udah kelar. Ya, saya tertarik ketika Pak Ruben itu mengutip dari Kisah Para Rasul. Ya. Kita bahas Kisah Para Rasul. Dulu dijawab ini dulu. Jawab ini dulu, siap tuh. Bunda masuk, tunggu jawab ini. Ya, udah kelar. Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Ini maknanya sangat mendalam, ya. Artinya bahwa dia menggenapi semua hukum Taurat. Taurat itu bicara tentang ajaran. Nah, Yesus adalah ajaran itu. Dan firman itu sudah tinggal di dalam hidup kita ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman itu tinggal dalam hidup kita. Maaf Pak Pendeta, saya potong karena yang saya tanyakan Matius 5:18, Yesus mengaitkan langit dan bumi dengan kekekalannya. Apa dikatakan? Kalau bumi masih ada, kalau langit masih ada, hukum Taurat tidak batal. Yang kita pijak bumi Pak Pendeta, yang kita pandang ke atas adalah langit. Maka hukum yang diberlakukan Yesus tidak pernah akan batal. Pertanyaan saya Pak Pendeta, Yesus ngomong ini langit masih ada, ini bumi masih ada. Kira-kira benarkah apa yang disampaikan Paulus? Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Mana yang lebih Pak Pendeta dengarkan? Silakan Pak Pendeta. Pokoknya di situ ya Bunda Nora ya. Ingat ya, di langit dan bumi ya. Jangan kemana-mana lagi dulu ya, baru dikelarin nanti ya. Ingat di situ di langit dan bumi itu. Soalnya masih ada nih. Yang kita pijak ini bumi ini. Langitnya masih ada nih. Itu di situ ya, di situ aja. Lanjut. Ya. Ya, kita sudah jawab ya Pak Daman di dalam Roma 10 ayat 4. Ya. Sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Begitu. Jadi
sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Jadi kalau kita masih ada di dunia, berarti kita sebagai orang-orang percaya tetap tinggal dalam kasih karunia. Kayak gitu. Berarti ada keselamatan bagi kita. Karena kalau hukum Yang Taurat sebenarnya itu, yang betul yang mana Pak Pen? apa itu? Loh, pernyataan Yesus atau pernyataan Paulus? Karena Yesus mati itu menggenapi semua. Menggenapi semua. Apa yang digenapi Sudah Yesus? selesai. Bahwa keselamatan itu bukan harus dirubah Allah lagi, tetapi kepada Tidak, Yesus. dengan matinya Yesus itu hukum Taurat dibatalkan. Iya, karena Yesus itu adalah tujuan keselamatan. Begitu, Mbak Nora. Nah, itu dikatakan selagi bumi ini belum runtuh, langit ini juga belum runtuh, hukum Taurat itu tidak dibatalkan. Mana yang benar? Iya, masalahnya itu langit masih ada sampai sekarang ya Bun. Bumi masih ada sampai Yes. sekarang ya Bun. Cair dong, lanjut. Jadi gimana Pak Yunus? Iya. Imani aja lah Iya, ya. artinya begini. Imani aja. Artinya begini, Mbak Nora. Jadi Oh, ada artinya, iya, orang iya, melakukan Taurat itu untuk selamat, toh? Iya. Setuju. Melakukan hukum Taurat untuk selamat. Hmm. Nah, Yesus datang menggenapi, karena itu Alkitab kata bayang-bayang keselamatan. Nah, Yesus Yesus inilah pelaku hukum Taurat, Pak. adalah keselamatan itu. Pak Pendeta, bahkan di Galatia 3, ya kan, hukum Taurat itu dikutuk loh. Galatia 3. Galatia 3 nomor 3. Galatia 3 di sini katakan, adakah kamu sebodoh itu, kamu telah memulai dengan Galatia roh. 3 nomor mau- 3, Pak Pendeta Ruben. Ya, Galatia 3 nomor 3. Yes. Adakah kamu sebodoh itu, kamu telah memulai dengan roh, maukah? Aduh, Galatia sekarang 3, berakhir. Pak. Ya, Galatia 3. Pak, Iya, saya macam dapat. mana sih? Loh, Salah ini. Sambil ditap-tap layar Galatia kawan-kawan ya. 3 nomor 13. Oh, 3:13. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan Taurat. jalan Tunggu menjadi sebentar. Ya, kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat siapa yang mengutuk? kutuk hukum Taurat, siapa yang mengutuk? Ya, Kristus telah menebus Kristus kita telah dari- menebus kita dari kutuk hukum Taurat. nah, kutuk hukum, kenapa Karena hukum tidak ada Taurat seorang pun dikutuk? karena tidak ada seorang pun yang bisa taat kepada hukum Taurat. Yang membawa hukum Taurat Banyak siapa? ini. Yang membawa hukum Taurat siapa? Ya, Musa yang membawa. Berarti dia mengutuk. Begini Mbak. Begini lagi. Jadi Saya kalau bertanya kita tidak dulu, melakukan apakah hukum Taurat, kita terkutuk? dikutuk. Ya, Pak Pendeta, biar enak. Apakah hukum Taurat terkutuk? Ya, artinya bahwa dalam hal tidak melakukan hukum Taurat, maka kita dikutuk. No. Begitu. Coba baca baik-baik, ya. Kristus telah menebus Kristus kita telah- dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita yang menebus kutuk hukum Taurat adalah Yesus. Dengan jalan Yesus menjadi kutuk. Betul kan? Iya. Nah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya,
Siapa yang mengutuk hukum Taurat? Siapa yang mengutuk hukum Taurat? Yes. Mamanya maling kundang nggak salah. Jadi begini, artinya kalau mereka tidak taat kepada Taurat, ya, mereka menjadi orang yang terkutuk. Siapa yang tidak taat kepada Taurat? Ya, mereka yang menolak Taurat. Sekarang Kalau saya tidak tanya, taat, Yesus taat atau tidak? ya Yesus taat. Nah, sekarang Dia baca taat. bagian berikutnya dikatakan gini. Sebab Yesus Kristus telah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Ya karena kita. Yang mengutuk menjadikan Yesus kutuk itu siapa? Karena dosa kita. Itu makanya jelas baca. bukan Karena abang, Pak Pendeta yang mengatakan kutuk hukum Taurat itu artinya maknanya orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu menjadi kutuk. Yesus pelaku hukum Taurat, ya benar. Nah, kenapa Yesus yang sudah pelaku hukum Taurat dia harus menjadi kutuk? Iya, karena setiap orang yang berdosa itu ada itu datang supaya kita tidak lagi terkutuk, tapi Saya bertanya, diselamatkan. siapa yang mengutuk Yesus? Siapa, Pak Pendeta? Siapa yang mengutuk? Karena Yes. dosa kita. Ya, saya tidak tanya kenapa Yesus dikutuk. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Itu merujuk kepada oknum. Karena dosa kita dia terkutuk, Mbak. Saya tidak tanya karena apa, Pak Pendetaku. Siapakah yang mengutuk menjadikan Yesus terkutuk? Iya, begini, dia tidak berdosa dijadikan dosa. Dia makanya Pendeta, karena dosa kita. Siapa yang masak di rumah Pak Pendeta? Bini saya, jelas merujuk ke oknum. Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Siapa? Ya, Yesus mati di kayu salib karena kita, Mbak. Jadi kita nggak perlu. Tanya karena apa Yesus mati, Pak Ruben? Siapa? Ya, Siapa? karena kita. Saya Karena tidak kita. tanya karena kita tanya apa. Saya tanya siapa yang menjadikan Yesus itu terkutuk. Karena Yesus. Nah, siapa? Siapa? Di sini kan dikatakan begini, kan? Dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Yesus dengan jalan menjadi kutuk. Yesus dikutuk, dijadikan kutuk. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Yes. Ya, yang mengutuk Yesus karena kita. Bukan Karena kita tidak terima dia, maka dia terkutuk. Pak Yunus. Pak Yunus contoh, maling kundang dikutuk oleh ibunya. Karena apa? Karena dia durhaka. Itu jelas. Nah, Yesus menjadi kutuk, itu siapa yang menjadikan dia kutuk? Siapa, Pak Pendeta? Name. Who is mengutuk Yesus? Pak Pendeta, saya berpakai bahasa Indonesia. Who? Jangan garuk-garuk. Jadi pertanyaannya sama kayak gini, siapa yang membesarkan Pak Pendeta? Siapa Pak Pendeta? Ibu. Pasti jawabannya orang tua kan? Nah, Ya. siapa yang mengutuk Yesus? Karena Yesus itu harus Cengin tab-tab layarnya teman-teman. Bab, kalau dalam Yohanes 3 tanam.
Yohanes 3:8, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Karena anaknya begitu untuk besar. Siapa yang menjadikan Yesus kutuk? jadi Bapa memberikan anaknya ini supaya mereka yang percaya tidak Berarti Ini Pak Pendeta selamat. jawabannya ada 3 sebenarnya, Apa ya? ada 3, Bapak, iblis dan manusia. Yesus sendiri Antara lah tiga Pak ini siapa? Pendeta. Oh, dia Siapa sendiri. yang menjadikan Yesus kutuk? Gini loh contohnya, dikit-dikit izin ya. Gini loh contohnya, Bunda Nora. Pernah dengar kisah maling kundang? Pernah dengar? Saya tadi sudah umpamakan itu, Nah, Pak Gaman. kira-kira- Maling kundang dikutuk oleh ibunya karena apa? Karena durhaka. Ya itu karena ini kita tanya, Iya, siapa yang mengutuk maling kundang? Ibunya. Nah, coba tanya siapa yang mengutuk Siapa ini? yang mengutuk Yesus? Pak Ruben. Yesus sendiri lah. Iya, iya. Bapak Pendeta Yesus Dia sendiri. berdosa. Bunda Yota, Bunda Yota Karena ini manusia Kristen kan ya? banyak dosa. Tanya dulu dia Muslim Kristen, Bunda Nora. Itu dia Pak Pendeta. Kristen dia. Yesus sendiri. Dia Kristen. Oh. Jadi Nah, Yesus manusia sendiri menolak itu Pak Pendeta. Sebentar Bu Yota, sabar Bu Yota. Iya. Ini Pak Pendeta ini jangan di Pak Pendeta lagi berdiskusi dengan Ibu Gembala. Ibu Gembala. Yesus sendiri. Biar tobat manusia. Bu Yota, 1 Yota pun tidak ada tidak digenapi oleh Yesus. Sabar Bu Yang Yota. gitu, 1 Yota pun nggak digulung. Hanya membantu Bapak Pendeta aja. Makanya aku naik sini. Tak usah turunkan aja. Sabar. Berarti Anda mengajarkan Pak Pendeta itu tidak boleh. Pak Pendeta Iya. udah tinggi ilmunya toh. Ibu Yota sabar sebentar ya. Pak Yunus, gimana? Apakah Bapak tahu siapa yang menjadikan Yesus kutuk? A tidak, B iya. Ya, karena kita berdosa makanya. Saya tidak tanya karena. Karena kita Saya tanya berdosa. Siapa? Karena dosa. Saya tidak tanya karena apa Yesus dikutuk Karena karena dosa. dosa. Tidak. Saya tanya siapa Karena yang dosa. mengutuk Yesus. Siapa? Pak Ruben, angkat tangan gini dong. Bunda, Ibu Gembala, saya memang tidak tahu siapa ini. Tiba-tiba tertulis di Galatia 3 nomor 13. Saya juga pusing. Makanya- Seandainya Ibu Gembala jadi jemaat saya, hancur perpuluhan. Maunya gitu. Gimana? Selesai kita? Game over kita? Gimana? Baik-baik itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Dari Taurat kutuk hukum Taurat. dengan jalan menjadi Karena kutuk kita. Iya, karena kita kita. itu sebab berarti. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menjadikan Yesus Iya. kutuk? Siapa? Karena dosa lah Yesus. Saya tidak tanya karena apa Ya, Yesus mati menjadi kayu salib. kutuk. Pak Pendetaku, siapa yang menjadikan Yesus dikutuk di dalam Galatia 3 nomor 13? Siapa? SIAPA. Pak Pendeta, kalau ditanya pertanyaan, jawabannya bukan karena. Siapa Pakai ilmu Pak matik Pe? ya. Iya, dia memberi, artinya masalah ini Pak. Yesus ini memberikan dirinya untuk menjadi tebusan. Dia sendiri yang mau oke. menyelamatkan umatnya. Siapa di dalam Galatia 3:13 siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Siapa? Pak Pendeta. Kalau Mbak Nora tidak terima pernyataan, kan Mbak Nora jawab sendiri Mana saja. ini? Selamat malam. Mana ini yang pandai? Mana? Yang pandai ya kamu diam aja dulu. Kalau kamu mau pandai jangan ya dengar di Nah, sini. ya pelacur, pelacur. Kata Suki kamu pelacur gitu. Apalah yang satu ini? Begini ya kalau ajaran Yesus ya. Kayak gini ya Pak Pendeta ya. Jangan cemberut Pak Pendeta, jangan cemberut. Senyum dong, senyum. Jangan cemberut.
Saya Pak Pendeta dihina bagaimanapun oleh jemaat-jemaat Pak Pendeta, saya tidak masalah. Tidak hancur perpuluhan saya. Tidak hancur, ya kan? Nah, sekarang Pak Pendeta yang menjawab. Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Ya, dia sendiri datang ke dunia supaya menjadi kutuk dan menyelamatkan Berarti Yesus umatnya mengutuk dari dirinya dosa. sendiri. Yesus mengutuk dirinya sendiri. Iya, dia datang tujuannya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Berarti Jadi dia dia- mengutuk itulah. dirinya sendiri, Pak Pen. Kebaikannya. Nah, kalau ini pas jawabannya Bunda Nora, dia mengutuk dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Nah, ini pas. Oke, jadi yang mengutuk Yesus itu adalah dirinya sendiri. Ya? Betul? Karena kita. Saya tidak tanya karena. Jadi kita kalau siapa mau yang, belajar firman, siapa yang menjadikan Yesus terkutuk adalah Yesus sendiri, gitu ya? Pak Yunus yang bilang. Pak Yunus bilang begini, saya tidak akan mau naik lagi kalau ada si Nora ini. Tadi Pak Benita yang ngomong, pertanyaannya susah-susah kali katanya. Jadi yang mengutuk Yesus itu adalah dirinya sendiri. Kita kunci, gimana Pak Pen? ya dia tidak berdosa dijadikan dosa. Yang Dia memberikan mengutuk nyawanya sebagai yang mengutuk tebusan. Yesus adalah Yesus sendiri. Gimana? Kita kunci? Iya, karena memang begitu jalan Oh, dia berarti mau Yesus menyelamatkan yang mengutuk. umatnya seperti itu. Oke, saya terima jawabannya. Yesus yang mengutuk dirinya sendiri. Dia memberikan karena manusia tidak mengerti atas keselamatan itu. Bang, Pak Makanya Pen. dia membuktikan Biar kita kunci, kasihnya, Pak. memberikan nyawanya. Jangan digaruk dulu, Pak Pen. Kita kunci. Kita kunci. Yang mengutuk Yesus di dalam Galatia 3 nomor 13 adalah Yesus sendiri. Betul? Iya. Oke, sekarang kita baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang mengutuk hukum Taurat itu adalah Yesus sendiri. Iya. Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Berarti Yesus sendiri yang mengutuk dirinya sendiri. Oke ya? Sebab Karena kita. ada tertulis, ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, tertulis di mana ini? Ya, tertulis di Yesaya. Di Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya berapa ya? Saya sudah lupa ini. Yesaya Sebutkan saja apa, nanti saya sebutkan saya. Apa maksudnya? Coba ketik saja Mengenai di apa? situ. Mengenai Ketik apa? di apa? Terkutuklah Dalam yang kitab itu, digantung. terkutuk. Bukan saya kalau terkutuk di Mazmur. Di mana? Mazmur. Mazmur. Ini menjawab bisa ya, ini menjawab bisa ya. Mazmur berapa? Mazmur 2122. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum. 21 iya. Oke. Tenang aja, di sini Bible stasioner. Mantap, mantap. 2122. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Bukan itulah, apa sih? Mazmur 21. Adi, kalau mau ikut jawab silakan Adi. Mazmur 2122. Iya, Mana nggak ada. yang dimiliki. Ulangan. Coba ketik ulang. Bukan Mazmur itu. Ulangan, sorry. Makanya aku Ulangan bingung. 2122 sampai 23. Ulangan 21 22 23.
Semur lagi salah ngomong gua Apabila ulangan. seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, ya kan? Pak Pendeta baca. Orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pak Pendeta udah? Iya. Nah, Oke, percaya? Berarti yang mengutuk yang di kayu salib ini siapa? Iya, karena kita. Pak Pendeta capek memang saya yang capek juga. Siapa Yang mengutuk di situ Tuhan. Oh, sebentar izin, Bang Andi lanjut dulu, ada pesan. Ada terusin dulu, yang mengutus itu Tuhan, terusin dulu aja. Iya. Adi, kalau mau ikut jawab silakan Adi. Ini perintis Muslim apa Kristen? Perintis. Perintis. Kristen. Adi, gimana mau bantu jawab Adi? Iya. Saya apa ya, tanya sama Pak Pendeta ya, dari guru saya ya. Sebentar dulu Bang Adi. Oke, bentar ya. Nih, tunggu dulu. Sehingga Paulus Nih, bentar ya. sampaikan ke pendeta itu bahwa kalau yang datang kepada Paulus memberikan kemudian pernyataan, sehingga Paulus mencatat di Galatia 3 nomor 13 itu bukanlah anak Maria tetapi penyesat atau Kristus palsu, maka isi Galatia 3 nomor 13 itu adalah penyesatan. Dengan kata lain, si penyesat ingin mendoktrin manusia bahwa Yesus anak Maria telah menjadi kutuk, padahal Yesus anak Maria itu adalah hamba yang suci, jalan kebenaran. Seperti itu. Artinya si penyesat yang Kristus palsu mencoba untuk menipu dan membohongi umat manusia melalui nabinya, yaitu Paulus. Nah, sehingga di dalam kutipan Paulus, sebab ada tertulis itu di 21, 22, 23, yang menurut itu adalah Tuhannya Bani Israel, Elohim, Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Berarti Eloa Abraham, Tuhannya Abraham mengutuk Yesus anaknya Maria. Ini payah, bukan Yesus mengutuk dirinya sendiri, bukan. Tuhannya Abraham mengutuk anaknya Maria, padahal itu adalah bisikan Kristus palsu kepada nabinya Paulus sebagai duta atau wakil si iblis untuk mengajarkan ajarannya melalui Paulus. Begitu deh ya. Jadi yang mengutuk Yesus itu menurut si penyesat adalah Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini fitnah yang berlapis-lapis. Begitu Pak Eko, ganti. Ganteng Pak Eko, silakan ditanggapi. Pak Yunus Ruben, dibuka mute-nya. Ya. Siapa itu yang suaranya sama? Pendeta mana itu dia? Dia itu. Pendeta Hah? Enggak, Nanti masuk tuh Pak Pendeta. Sini saya jelaskan dulu itu. Kan mau Jadi Pak Tuhan. Pendeta, itu menurut yang berbicara itu dia mengutip Matius 24.
Di situ Yesus berkata, waspada terhadap Mesias palsu. Banyak orang datang mengatasnamakan diriku, sebagaimana Saulus atau Paulus di suatu tempat bertemu dengan Yesus di Damsik. Terus kemudian ada yang keluar dari kubur mengatasnamakan Yesus. Terus ada yang disalib, terkutuk mengatasnamakan Yesus. Jadi di sini Yesus sudah mewanti-wanti, bukan saya itu. Saya tidak pernah memenuhi kriteria untuk dikutuk. Saya ini utusan Tuhan, orang mulia, orang soleh. Yang dikutuk itu adalah pengkhianat. Itulah Pak Pendeta sembah. Bukan anak Maria, tapi mengatasnamakan anak Maria. Itu Pak Pendeta maksudnya. Ya, jadi Mbak Handi dan Bu Nora, kalau mau dengar tentang Yesus ya kita harus tahu, harus terima dulu Yesus dulu dalam hati kita, baru kita bisa dibantu oleh Roh Kudus untuk mencerahkan. Jangan sampai kita tahu Yesus anak Allah tapi kita menolak dia. Kalau begitu kita sepakat dulu Pak Pendeta. Apakah anak Maria itu orang berdosa atau dia orang soleh? Kalau Yesus ini anak Allah. Enggak, sifatnya, keadaannya ya. Anak Maria lah, dia kan Maria yang lahirin dia, Pak. Anak Maria yang namanya Yesua Amasia ini, pertanyaan saya adalah, apakah dia orang berdosa atau orang fasik atau dia orang baik atau orang soleh? Itu doang yang saya tanya. Oke, saya ada catatan tentang keilahian Yesus ya. Supaya Bang Adi jangan salah. Gelar keilahian Yesus ini gelarnya adalah anak Allah. Banyak dicatat. Hanya itu loh. Terus ia adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah. Seperti Yohanes 1 ayat 1. Ia mampu mengampuni dosa. Ini tentang keilahian Yesus ya. Pak Pendeta izin, saya nggak waktu saya setengah menit doang. Pertanyaan saya, Yesua Amasia anak Maria ini orang soleh atau orang fasik? Ya, orang soleh ya. Orang soleh. Ya. Boleh nggak membunuh? Boleh nggak membunuh? Oke cukup. Boleh nggak membunuh orang soleh terus dikutuk? Ya, kita harus tahu tujuannya datang, Bang Handi. Iya. Dia mati dan bangkit. Ini kita bicara tentang. Saya nggak nanya itu Pak Pendeta. Boleh nggak kita sesuai perintah Tuhan di Ulangan 23 nomor 7, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah atau tidak berdosa? Kalau membunuh orang yang tidak berdosa. Iya, boleh atau tidak? Ya, tentu tidak boleh lah. Tidak boleh. Berarti bukan sesuai perintah Tuhan, bukan anak Maria yang mati terkutuk karena tidak boleh membunuh dia, kata Tuhan. Mana lo? Jadi yang mati terkutuk itu adalah orang pengkhianat, orang fasik, bukan anak Maria. Jadi yang Anda tuhankan itu Pak Pendeta bukan anaknya Maria, tapi Mesias palsu yang mati terkutuk, dikubur, bangkit kembali menjadi Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu bukan anak Maria, tapi orang yang terkutuk tadi itu. Gitu dah Bunda Nora, lanjut. Saya mau tidur dulu sambil minum nyarem. Jadi gimana Pak Pen? Masa Yesus mengutuk dirinya sendiri? Yesus mengutuk hukum Taurat, sementara Yesus pelaku hukum Taurat. Jadi saya tadi sebenarnya penasaran sama pernyataan dari Pak Pendeta tentang kesaksian Paulus sebenarnya. Kan ini gara-gara Paulus ini. Paulus Galatia kan itu adalah suratnya Paulus. Dia yang menuliskan tentang Yesus terkutuk, ya kan? Nah, Paulus juga yang menuliskan tentang kutuk hukum Taurat. Nah,
sekarang pertanyaannya begini. Sejak kapan Yesus itu bertemu dengan Paulus? Di mana ketemunya? Jadi Yesus ini viral, kesaksiannya viral, dari lahirnya viral sampai kematiannya Bukan viral Pak Pendeta, FYP. Jangan dipotong. Lanjut. Lanjut. Jadi Paulus ini tahu tentang Yesus. Apakah Yesus mengenal Paulus? Dia bertemu dengan Yesus lewat suara itu juga, pemakaiannya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan 22, betul? Iya, Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22. Iya kan? Nah, kenapa? Nah, sekarang di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 12 yang perikopnya, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Ini sejalan dengan Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22, betul? Coba Pak Kisah Pen Rasul buka. 9 dengan 26, Kisah Para Rasul 26. Ya, nomor 12 dari 12. Perikopnya Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Iya. Oke, saya bacakan ya, Pak Pen. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ya Raja Agripa, berarti Paulus bersaksi di depan Raja Agripa. Pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Betul kan? Nah, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, sekarang coba Pak Pen buka di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Silakan. Sembilan, iya. Ya, nomor 3. Coba dibacakan. Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Terus, yang keempatnya? Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Siapa yang rebah ke tanah? Saulus ini. Saulus sendiri? Iya. Oke, di dalam Kisah Para Rasul 26 tadi, nomor 14, kami semua rebah ke tanah. Itu satu kontradiksinya ya. Terus yang kedua, coba Pak Yunus buka Lukas 10 nomor 18. Jangan geleng kepala Pak Yunus. Lukas 10 nomor 18. Sudah dibuka? Lukas 10 nomor 18. Saya bacakan. Oke, saya bacakan yang Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Silakan baca Lukas 10 nomor 18. Apa kata Yesus? Jangan berfirman dalam hati. Nah, ini apa hubungannya di sini? Lo baca dulu, baca dulu. 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata kepada Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, yang jatuh dari langit kata Yesus itu seperti apa? Ini iblis beda jatuh dari langit kata Yesus itu seperti apa? Lalu kata Yesus kepada mereka,
aku melihat iblis. Nah, iblis jatuh Iblis dari langit dari langit. seperti Seperti kilat dari langit. Oke. Kilat itu cahaya bukan? Nah, iya cahaya. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Baru dia mendengarkan suatu suara. Bukankah Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu. Ada orang yang mengatakan aku adalah Mesias. Nah, pertanyaan saya, cahaya yang turun dari langit itu yang mengaku-ngaku dia adalah Yesus, itu siapa? Ini beda konteks. Kenapa beda, Pak? Kenapa Kalau beda? iblis yang jatuh, ini Yesus sendiri melihat iblis jatuh. Ya. Iblis itu beda dengan Yesus. Kalau Pertanyaan iblis itu saya, kelihatannya merunding. Oke, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dia akan turun yang kedua kali, itu berupa apa? Berupa cahaya atau bukan? Kalau turun kedua kali itu dia di awan-awan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang dimaksud Yesus yang turun dari langit itu berupa cahaya? Menurut Lukas. Iblis. Iblis. Nah, siapa yang mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah Mesias? Oh, memang dia Mesias. Oke, saya bacakan ini ya. Bentar. Oke, di dalam Matius 24. Coba buka, Pak. Matius Oke, saya baca 24. dari ini ya, ini panjang kali ya. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel pada para pembaca yang dalam memperhatikannya, maka orang-orang Yudea, bla 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 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertanyaan saya, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, itu adalah pernyataan Yesus. Nah, sekarang di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 26, kesaksian Paulus kepada Raja Agripa, dia melihat cahaya yang lebih terang dari matahari mengelilingi dia, jatuh juga dari langit, dan mengaku bahwa itu adalah Mesias. Pertanyaan saya, cahaya apa? Maksudnya, siapa yang mengaku dia itu adalah Mesias yang berupa cahaya? Ya, kalau ini kita belajar beda lagi ya. Karena ini Mesias palsu. Mesias palsu, ya. Mereka yang membawa nama Tuhan. Tapi kalau dia yang mengatakan jangan percaya Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Nah, siapa yang dimaksud Yesus? Siapa yang mengatakan aku adalah Mesias? Pada waktu Paulus melakukan perjalanan, dia kan mengatakan kilat itu jatuh, cahaya itu jatuh dari langit. Iya, beda lah ini, beda. Beda lagi. Beda. Yesus gimana, Pak? dengan Yesus datang kepada Paulus, ini tujuan khusus, ya, tujuan khusus untuk pertobatan dari Paulus.
misi khusus. Ya. Tujuan khusus untuk ini. Tetapi kalau ini kan tentang akhir zaman. Nah, kita sekarang ada di akhir zaman. Ya, seperti berita-berita tentang Mesias palsu, yaitu sudah ada di zaman-zaman akhir ini. Saya bertanya Pak Pendeta, siapa yang mengaku Mesias ada di sana, Mesias ada di sini? Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Ini kalau bicara di ayat Matius 24 ini tentang akhir zaman, bahwa akan datang suatu masa siksaan yang sangat ngeri begini. Nah, kita kan belum masuk masa siksaan yang ngeri ini yang belum pernah terjadi. Nah, setelah sekarang pengangkatan yang orang bertemu dengan Paulus itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Oke, buktikan kepada saya bahwa Yesus datang berupa cahaya. Itu kan datang dengan tujuan khusus. Saya tanya bukan datang dengan tujuan, buktikan kepada saya Pak Pen. Yakin? Tunjukkan kepada saya, Yesus datang itu dengan berupa cahaya dari pernyataan Yesus. Ya itulah bukti bahwa dia datang kepada Saulus itu dalam bentuk cahaya. Beda-beda lah Mbak Nora, begini beda-beda orang bertemu dengan Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Tidak semua datang dengan cahaya. Ada juga lewat mimpi. Pernyataan Yesus kalau dia akan datang dengan berupa cahaya, Pak Pendeta? Itu yang saya minta. Banyak cara, hanya pengalaman Paulus yang berbeda. Iya, di mana datanya Pak Pendeta? Di mana datanya? Nah ini udah ngantuk saya. Sama, dan saya sudah ngantuk lagi ini. Pak Pendeta, Yesus itu kan datang, menurut dia nih, matahari itu redup, tidak bercahaya. Ya. Gitu ya. Nah, waktu dia datang ke Paulus itu, matahari itu, bagaimana nasibnya matahari? Kan masih bercahaya, Bang. Berarti bukan Yesus asli yang datang, Bang. Memang Yesus yang datang, memang, tapi bukan anaknya Maria. Jadi bedakan dulu nih. Kita percaya Pak Pendeta di data mengatakan bahwa Paulus itu ketemu Yesus secara tidak langsung, ada cahaya, is okay. Tapi bukan anak Maria itu. Jadi berbahagialah pendeta menuhankan yang datang menemui Paulus itu, yang keluar dari kubur, yang mati terkutuk itu, ya silahkan. Tapi jangan anak Maria dong yang dituhankan. Gitu loh. Malam Bunda di sini. Ya, gitu ya Bunda Nora ya. Silakan lanjut lagi ya. Pak Pendeta, jaringan sudah merah, ini mata sudah ngantuk, kepala semua pica. Garuk-garuk lagi. Gimana Ini Pak otak Pendeta? sudah di ubun-ubun. Bunda Nora. Tapi yang penting jangan panuan Pak Pendeta, jangan panuan, susah obatnya. Ini Bunda Nora. Ya, Bang Leo ini agama apa dulu? Itulah Bunda Nora yang namanya apa? Kan kalau di hadis Bunda Nora itu otak separuh banyak penghuni neraka kan? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya mending otak separuh daripada otak penuh tapi tidak bisa berfungsi, Bang Leo. Ya? Tapi kita sambung Bang Juma sebentar ya. Assalamualaikum. Bang Juma udah naik tuh. Bang Juma bener nggak ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Abang. Berarti Bunda nggak bisa masuk surga kan? Ntar dulu Bang. Bang. Apa-apa. Bang Leo diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Bangku lanjut. Lanjutkan perjuanganmu anak muda. Jadi gini loh Bang Juma, tetap Pak Pendeta sama jemaatnya ini gitu loh, meyakini bahwa yang dia sembah adalah makhluk yang keluar dari kubur, mantan terkutuk di tiang salib yang ditemui oleh Saulus, tapi bukan anak Maria. Mereka sudah mengakuinya Bang Juma. Hadiah 20 juta harus keluar. Iya Pak. Kan Yesusnya berkata kalau ada orang yang datang mengaku sebagai aku dan berkata akulah Kristus, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang akan disertai dengan tanda-tanda.
Nah, ternyata yang datang kepada Paulus tidak ada tanda-tanda itu. Maka solusinya jangan percaya. Apabila kamu percaya, kamu akan disesatkan. Nah, coba lihatlah saudara-saudara sama Edis. Coba lihatlah saudara-saudara kita Kristen ini kan. Dia percaya kalau Tuhannya Yahudi mengutuk Yesus. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati digantung di atas tiang salib. Saudara kita Kristen di sisi lain mengasihi Yesus, tapi di lain sisi mengiyakan bisikan Yesus yang Kristus palsu untuk mengutuk Yesus asli. Sedangkan Paulusnya menunjuk Ulangan 21 di mana di situ yang mengutuk orang yang digantung di salib ini adalah Eloah Abraham, Tuhannya Abraham. Berarti dengan demikian orang Kristen dipengaruhi oleh Yesus palsu untuk mengaminkan Yesus asli itu makhluk yang dikutuk di atas tiang salib oleh Elohim. Bahaya ini. Bahaya. Sangat-sangat bahaya. Jadi saudara Kristen kita ini mengira bahwa dia mengikuti Yesus asli. Padahal yang dia ikuti adalah Yesus palsu yang mengutuk Yesus asli. Dan bahkan mengajak untuk mengutuknya. Bahkan mencoba untuk mengatakan Tuhannya Yahudi mengutuk Yesus anak Maria. Nah, apa endingnya? Orang-orang yang mengimani itu digiring untuk menuhankan dirinya yang mati di atas tiang salib tersebut. Makanya jangan heran ketika orang Kristen bertemu dengan Yesus asli, Yesus aslinya tidak kenal mereka. Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena orang Kristen yang ada di dunia ini itu mengira Yesus yang asli yang mereka ikuti, padahal bukan. Tidak mungkin Tuhannya Yahudi mengutuk Yesus anak Maria, nggak mungkin. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada anaknya, dia memperoleh hidup. Tidak percaya mati dalam dosa. Nah, sekarang orang Kristen justru percaya kepada Yesus palsu, bukan percaya kepada anak Maria. Kalau percaya kepada anak Maria, maka anak Maria ini ending pengajarannya hanya sebatas rasul, utusan tok kepada Bani Israel, bukan kepada semua manusia. Yang meminta supaya dipercayai dan diikuti oleh seluruh bangsa di bumi ini itu hanya iblis. Hanya iblis. Yesus tidak. Yang asli mengatakan aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Makanya dia mengatakan bahwasanya pada hari terakhir nanti banyak orang akan diusirnya dan mengatakan aku tidak mengenal kalian. Gitu loh. Jadi mengikuti pengajaran Paulus sama dengan mengikuti pengajaran anti-Kristus. Coba semua ajaran Paulus itu pasti membantah ajaran Yesus. Pasti itu. Semuanya dibantah. Coba tunjukkan satu data di dalam ajaran Yesus yang tidak dibantah oleh Paulus. Semuanya dibantah oleh dia. Apapun itu, konsep Tuhan dibantah Paulus, konsep Taurat dibantah Paulus, konsep kerasulannya Yesus dibantah oleh Paulus, tentang konsep penebus dosa dibantah juga oleh Paulus. Semua intinya. Hari ibadah dibantah oleh Paulus. Apa yang tidak dibantah oleh Paulus? Tapi menjual nama Yesus. Nah, saudara kita Kristen ini tidak menyadari. Kenapa? Karena dia disesatkan. Karena tujuan daripada penyesat ini ya menyesatkan. Orang yang sedang disesat bingung dia, berada dalam keadaan kebingungan, tidak ada kepastian karena mereka dalam keadaan terombang-ambing di situ. Nah, sedangkan kita umat Islam kan jelas tuh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus ini utusan. Umat Islam mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Umat Islam percaya enggak kalau Yesus itu manusia suci? Percaya. Umat Islam percaya enggak kalau Yesus itu terkemuka di dunia dan akhirat? Percaya. Umat Islam percaya enggak kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan sebagai pertanda kelak akan datangnya hari kiamat? Percaya. Jadi yang menerima kemudian anaknya Tuhan dalam arti kata utusan Tuhan, ya umat Islam. Kristen enggak, malah 2 kali lebih jahat daripada itu.
percaya kalau yang mati ini adalah manusia suci. Bagaimana mungkin? Mustahil. Mustahil manusia suci itu mati menebus dosa manusia. Nah, jualan ini awalnya adalah bahan jajaan oleh orang-orang Romawi Yunani. Kesempatan itu dimanfaatkan, dijual oleh iblis. Wahai Romawi Yunani, dosa-dosamu itu dihapuskan dengan matinya Yesus di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Tepuk tangan orang Roma. Tapi orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Nah, orang Roma yang percaya dengan konsep itu, dia Bagaimana sih cara masuk Islam? sabar. Dialah yang kemudian mengajarkan tentang konsep dosa ditebus masuk ke Indonesia. Bukan orang Yahudi, bukan murid Yesus, bukan keturunan dari murid Yesus yang datang ke Indonesia ini, tapi misionaris melalui pengajaran Belanda penjajah. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan, bagaimana caranya masuk Islam? Caranya masuk Islam, ikuti Yesus. Ikuti Yesus. Itu caranya masuk Islam. Yesus mengatakan apa? Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 11, nomor 10, nomor 11, 12 sampai nomor 15. Udah, aku memang harus pergi. Pengikut Yesus. Cuman aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, ketika roh kebenaran itu datang, tanda-tandanya orang yang percaya kepada roh kebenaran itu akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Nah, umat Islam ketika dikatakan Yesus ditampar, umat Islam tidak mau, nggak menerima. Yesus kemudian ditonjok, kemudian ditangkap, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Umat Islam nggak mau. Kenapa? Umat Islam menjaga untuk memuliakan Yesus, tidak menghinakan. Sedangkan saudara Kristen mengiyakan Yesus ditampar, mengiyakan ditonjok, dibunuh, digantung, dikutuk, dan seterusnya. Dengan kata lain, orang-orang Kristen mengiyakan Yesus itu kutuk, Yesus itu dihina, Yesus itu terhina, Yesus itu orang yang dikutuk. Dengan demikian, orang Kristen tidak memuliakan Yesus. Berarti ya Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.